Halo para sahabat, bisa kok hari ini kami membawa Anda ke dalam kisah dramatis yang penuh air mata luka, tetapi juga penuh kekuatan dan harapan. Pernahkah Anda merasa dihina hanya karena latar belakang keluarga Anda? Pernahkah Anda harus memilih antara cinta atau harga diri? Di cerita kali ini, Anda akan bertemu Nisa, seorang wanita sederhana yang berani membatalkan pernikahannya demi menjaga martabat ibunya. Seorang penjual kue sederhana yang dianggap rendah oleh calon mertuanya. Tapi hidup ternyata penuh kejutan. Saksikan bagaimana Nisa bangkit mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan membuktikan bahwa seorang wanita biasa pun bisa menjadi CEO wanita yang hebat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel. Bisa kok ya? Karena di sini setiap cerita selalu menginspirasi dan membuktikan bisa kok. Setelah panggilan singkat itu, Nisa duduk terpaku di kamarnya yang sempit. Lampu kuning redup memantulkan bayangan dirinya di cermin retak di sudut ruangan. Udara malam terasa dingin, tapi jauh lebih dingin adalah hatinya sendiri. Di luar suara ibu terdengar samar dari dapur kecil, sibuk menyiapkan pesanan kue untuk besok. Kue-kue sederhana, itulah yang selama ini menopang hidup mereka, yang membiayai sekolah Nisa, yang membuat dia bisa berdiri tegak hari ini. Tapi ternyata justru itulah yang kini dipermasalahkan oleh calon mertuanya. Nisa memejamkan mata, mengingat lagi kejadian siang tadi. Di sebuah restoran mewah, dia duduk bersama calon suaminya Aldi dan kedua orang tuanya. Awalnya semua berjalan baik, sampai akhirnya topik keluarga dibicarakan. Ibunda Aldi, Bu Ratna, menatap tajam dan berkata, "Jadi ibumu itu penjual kue keliling?" "Ya." "Wah, saya kira keluarga kamu setara dengan kami. Biar bagaimanapun, pernikahan itu bukan hanya antara kalian berdua, tapi juga antar keluarga." Kata-kata itu menusuk hati Nisa. Seakan seluruh perjuangan ibunya selama ini dihapus begitu saja. Aldi hanya tertunduk diam, seolah tak berdaya melawan gengsi keluarganya sendiri. Malam itu, Nisa duduk lama di ranjangnya memikirkan hidup yang selama ini dia jalani. Rumah mereka sederhana, bahkan mungkin bisa dibilang miskin, tapi selalu hangat. Ibunya adalah sosok paling kuat yang pernah dia kenal. Bangun dini hari membuat kue berkeliling, menjajakan dagangan pulang, membawa senyuman, meski kaki lelah dan tubuh pegal. Semua itu demi Nisa, demi masa depannya. Sementara keluarga Aldi hidup di rumah mewah, sibuk menjaga penampilan dan tampaknya lebih peduli pada status sosial daripada kebahagiaan anaknya sendiri. Pikiran Nisa melayang kembali ke masa kecilnya. Dia ingat bagaimana ibunya mengajarinya menabung, bagaimana mereka bersama-sama merakit kemasan kue, dan bagaimana setiap sen yang mereka hasilkan adalah hasil keringat yang jujur. Dia juga ingat bagaimana ibunya selalu bilang, "Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin hati." Kalimat sederhana itu kini bergema keras di telinganya. Di luar kamar ibunya, tiba-tiba memanggil pelan Nisa, "Kamu sudah makan?" Nak suaranya lembut penuh perhatian, seakan tak tahu bahwa anaknya sedang bergulat dengan perasaan yang begitu berat. Nisa menarik napas panjang lalu menjawab, "Sudah Bu, terima kasih." Tapi hatinya remuk. Apakah dia harus menikah dengan seseorang yang keluarganya menghina ibunya seperti ini? Apakah Aldi cukup berani membela dia dan ibunya? Hari berganti pagi, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Dia duduk di meja makan, menatap ibunya yang sibuk merapikan kotak-kotak kue. Sesekali ibunya tersenyum padanya, tidak menyadari badai emosi yang berkecamuk di dalam hati. Nisa. Saat itulah Nisa merasa tekadnya mulai tumbuh. Dia ingin tak mengorbankan harga diri ibunya demi menikah dengan lelaki yang bahkan tak bisa melindunginya. Dia juga tak ingin menjalani pernikahan, di mana dia harus terus merasa rendah diri. Hari itu, Nisa memutuskan untuk berbicara serius dengan Aldi.
Mereka bertemu di kafe tempat mereka biasa berkencan. Dengan tangan gemetar, tapi suara tegas, Nisa berkata, "Aku tidak bisa menikah denganmu. Aku tidak bisa hidup dalam keluarga yang menghina ibuku." Aldi terlihat terkejut, matanya memohon pengertian, tapi Nisa tak mau goyah. "Aku butuh seseorang yang menghormati ibuku, seperti aku menghormatinya. Kalau kamu tidak bisa berdiri untukku, maka aku akan berdiri sendiri." Setelah percakapan itu, Nisa pulang dengan perasaan lega sekaligus hancur. Dia tahu keputusannya akan membawa luka, tapi dia juga tahu dia harus menjalaninya. Di rumah ibunya, heran melihat wajah putrinya yang murung. "Kenapa? Nak ada masalah?" tanya ibunya pelan. Nisa memeluk ibunya erat, tak mampu menahan air mata. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa menikah dengan Aldi." Ibunya hanya tersenyum membelai rambut Nisa. "Tidak apa-apa. Nak, kamu sudah membuat keputusan yang benar. Ibu selalu bangga padamu." Hari-hari berikutnya terasa berat. Tetangga mulai bergosip. Teman-teman bertanya-tanya dan media sosial penuh spekulasi. Tapi Nisa memilih untuk fokus memperbaiki dirinya. Dia mulai membantu ibunya, berjualan, mempelajari cara membuat kue, memikirkan cara memperluas usaha kecil mereka. Setiap malam, dia membaca buku bisnis, menonton video inspiratif, dan perlahan menyusun rencana untuk mengangkat usaha ibunya ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam 1 tahun, usaha kecil mereka berubah menjadi bisnis rumahan yang dikenal di lingkungan. Nisa belajar memasarkan produk secara online, membuat merek sendiri, bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa kafe. Ibu dan anak itu kini bukan hanya penjual kue keliling, tapi pemilik usaha kecil yang dihormati. Banyak orang terkejut melihat perubahan mereka, termasuk Aldi dan keluarganya. Pada suatu acara, komunitas Nisa diundang sebagai pembicara tamu untuk membagikan kisah perjalanannya. Dengan anggun, dia berdiri di depan panggung, mengenakan setelan sederhana, namun elegan. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang baru. Matanya bersinar dengan keyakinan. Di antara para tamu, tanpa dia sadari, Aldi dan ibunya duduk di belakang, menyaksikan dengan wajah terpana. Mereka tak menyangka wanita yang dulu mereka anggap tidak selevel, kini berdiri sebagai CEO wanita muda yang menginspirasi banyak orang. Setiap langkah Nisa di panggung adalah bukti bahwa dia telah menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena dia berani memilih jalan yang benar. Dia membuktikan bahwa asal-usul bukan penentu masa depan. Yang terpenting adalah keteguhan, hati kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi. Dan disinilah kisah kita dimulai dari seorang gadis sederhana yang pernah dihina menjadi wanita kuat yang mampu mengubah takdirnya sendiri. Siapkah Anda mengikuti perjalanan Nisa lebih jauh? Jangan kemana-mana, karena cerita ini baru saja dimulai. Hari-hari yang berlalu setelah pembatalan pernikahan itu menjadi ujian tersendiri bagi Nisa. Bukan hanya harus menghadapi rasa sakit hati karena kehilangan orang yang dia cintai, tetapi juga harus menghadapi pandangan sinis dari lingkungan sekitar. Tetangga mulai berbisik-bisik mempertanyakan kenapa pernikahan mereka dibatalkan mendadak. Padahal persiapan sudah hampir selesai. Beberapa bahkan menyalahkan Nisa, menyebutnya terlalu sombong, hanya karena ibunya penjual kue. Namun di balik semua cibiran itu, Nisa menemukan satu kekuatan besar yang selama ini selalu ada di sisinya, cinta tanpa syarat dari ibunya. Setiap malam, ketika Nisa menangis diam-diam di kamarnya, ibunya selalu datang memeluknya, mengusap rambutnya, dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, kita akan melewati ini bersama." Kalimat sederhana itu menjadi pengingat betapa berharganya kasih sayang seorang ibu yang tulus. Pagi-pagi, buta ketika langit masih gelap dan ayam jantan belum berkokok, Nisa mulai membantu ibunya membuat adonan kue. Tangannya masih canggung, tapi semangatnya menyala-nyala. Ibunya tersenyum, melihatnya bangga sekaligus terharu.
Mereka bekerja berdampingan tertawa bersama ketika kue gosong saling mendukung ketika pesanan datang bertubi-tubi. Nisa merasa seperti menemukan dirinya kembali. Bukan sebagai calon istri Aldi, tapi sebagai Nisa yang utuh perempuan yang ingin membuktikan nilai dirinya sendiri. Perlahan, tapi pasti Nisa mulai belajar lebih serius tentang usaha kecil mereka. Dia mencari cara memasarkan kue-kue buatan ibunya di media sosial, memotret produk dengan pencahayaan cantik, menulis caption yang menarik. Dia bahkan membuat akun Instagram khusus untuk usaha mereka, memberi nama yang manis, Kue Ibu Cinta. Dalam waktu 2 bulan, pesanan mulai berdatangan, bukan hanya dari tetangga sekitar, tetapi juga dari luar kota Nisa. Mulai belajar mengemas produk dengan lebih rapi, mengatur pengiriman, bahkan menulis catatan ucapan manis untuk setiap pembeli. Ibunya sempat terkejut dengan perubahan itu. "Wah Nisa, kamu ini luar biasa. Ibu gak nyangka kamu punya bakat begini." Nisa hanya tertawa kecil. "Dulu aku sibuk mengejar cinta orang lain. Bu, sekarang aku mau fokus mengejar impian kita." Mata ibunya berkaca-kaca mendengar itu. Bagi seorang ibu, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan kuat. Suatu hari, seorang pengusaha kafe terkenal di kota menghubungi mereka lewat Instagram. Dia tertarik untuk menjual kue-kue buatan mereka di tokonya. Nisa tak menyangka dari usaha kecil-kecilan di rumah, kini mereka mendapat kesempatan besar. Dengan penuh semangat dia dan ibunya menyiapkan sampel, datang ke pertemuan mempresentasikan produk mereka. Di ruangan itu, Nisa berdiri tegak, berbicara dengan penuh percaya diri. Seakan dia sudah terbiasa berbicara di depan orang penting. Padahal setahun lalu, dia hanya gadis pemalu yang duduk diam di samping calon mertua yang menghina keluarganya. Kontrak kerjasama akhirnya disepakati. Sejak itu usaha mereka semakin berkembang. Mereka merekrut beberapa ibu rumah tangga di lingkungan sekitar untuk membantu produksi menciptakan lapangan kerja kecil yang membawa berkah bagi banyak orang. Nisa mulai dikenal sebagai CEO wanita muda di lingkungannya, bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena kerendahan hati dan ketulusannya. Dia tak pernah lupa siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan siapa yang selalu ada di sisinya selama ini. Sementara itu, Aldi mendengar semua kabar itu dari jauh. Dia menyesal, tapi egonya menahannya untuk menghubungi Nisa. Ibunya pun kini diam-diam mengagumi keberhasilan Nisa, meski dulu pernah meremehkannya. Dunia berputar dengan cara yang tak terduga. Kadang yang diremehkan justru menjadi yang paling bersinar. Suatu sore, Nisa duduk di balkon rumah. Mungil mereka memandang matahari terbenam. Angin sore berhembus lembut membawa aroma kue hangat dari dapur. Ibunya datang membawa secangkir teh, duduk di sampingnya. "Nisa, kamu bahagia?" Sekarang tanya ibunya, pelan Nisa, tersenyum matanya berkaca-kaca. "Bahagia sekali, Bu. Aku merasa ini jalan yang benar." Ibunya memeluknya erat. "Ibu bangga padamu." Nak malam itu, Nisa menulis di jurnal pribadinya. Dia menuliskan semua pelajaran hidup yang dia dapat, bahwa cinta sejati bukan hanya soal pasangan, tapi juga tentang menghargai diri sendiri dan orang-orang yang selalu ada untuk kita. Dia belajar bahwa harga diri tak bisa dibeli dengan status sosial. Mawang the rest of things dan plus cembao seorang wanita bisa berdiri sendiri menjadi CEO dalam hidupnya sendiri jika dia mau berjuang. Hidup Nisa memang tak mudah. Dia pernah jatuh, pernah dihina, pernah merasa kecil. Tapi dia memilih untuk bangkit bukan demi membalas dendam, melainkan demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu. Kini setiap kali dia melihat senyuman ibunya, setiap kali dia menerima pesan ucapan terima kasih dari pelanggan, dia tahu semua perjuangannya tidak sia-sia. Dan inilah permulaan cerita yang akan kita telusuri bersama. Bagaimana seorang gadis sederhana yang dulu direndahkan kini berdiri sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang.
Bagaimana perjalanan cinta yang pahit berubah menjadi perjalanan kesuksesan yang manis. Jangan dek kemana-mana, karena di episode berikutnya kita akan menyelami lebih dalam lika-liku perjuangan Nisa, tantangan-tantangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia mengubah luka menjadi kekuatan. Seiring waktu berjalan, kehidupan Nisa semakin sibuk. Pesanan kue yang membludak, kontrak baru dengan kafe-kafe ternama, serta tanggung jawab mengatur tim kecil membuat hari-harinya penuh kesibukan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam bersemi. Sesuatu yang tak pernah ia duga, rasa hangat yang muncul setiap kali dia berhadapan dengan Fajar, pemilik kafe, tempat dia bermitra. Fajar adalah pria sederhana, ramah, dan pekerja keras. Usianya hanya terpaut beberapa tahun lebih tua dari Nisa, tapi caranya berbicara, mendengarkan, dan menghargai orang lain membuatnya terlihat matang. Dia selalu memuji keahlian Nisa. Bukan hanya soal rasa kue, tapi juga tentang caranya memimpin tim, ketekunan, dan inovasi-inovasi kecil yang membuat produk mereka semakin disukai Nisa, yang awalnya hanya menganggap semua itu sebagai hubungan kerja perlahan. Mulai menyadari ada getaran berbeda di hatinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama berdiskusi tentang ide-ide baru, mencicipi resep-resep baru. Bahkan kadang saling berbagi cerita personal di sela-sela pekerjaan. Fajar menceritakan bagaimana dia membangun kafenya dari nol, jatuh bangun, bahkan pernah hampir menyerah. Nisa pun berbagi tentang masa lalunya, tentang luka yang pernah dia alami, dan bagaimana dia bangkit kembali. Di setiap percakapan itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Seolah hati mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata. Suatu sore, setelah sesi pertemuan panjang membahas menu baru, Fajar mengajak Nisa berjalan-jalan di taman kota dekat kafe. Angin sore yang sejuk, langit berwarna keemasan, dan suara burung-burung kecil menciptakan suasana yang tenang. Mereka duduk di bangku taman diam, sejenak menikmati momen tanpa tergesa. Fajar akhirnya berkata, "Pelan Nisa, aku selalu kagum sama kamu. Kamu gak cuma pintar bikin kue, tapi juga punya hati yang besar." Nisa tersenyum, malu hatinya berdebar. "Aku cuma berusaha melakukan yang terbaik." Mas, hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Tak ada pengakuan cinta yang tiba-tiba atau adegan romantis berlebihan. Semuanya tumbuh, perlahan, alami, dan tulus. Nisa merasa nyaman berada di dekat Fajar. Dia merasa diterima apa adanya, tanpa perlu berpura-pura atau menutupi masa lalunya. Fajar selalu mendukung, selalu mendengarkan. Bahkan ketika Nisa merasa lelah atau ragu, dia hadir sebagai penyemangat. Suatu malam, saat Nisa sibuk menyusun laporan keuangan, Fajar mengirim pesan singkat. "Jangan lupa, istirahat ya. Kamu harus jaga kesehatan." Pesan sederhana itu membuat Nisa tersenyum. Di tengah tumpukan pekerjaan dan tekanan, perhatian kecil seperti itu berarti sangat besar. Dia mulai menyadari mungkin hatinya yang pernah terluka perlahan mulai pulih, bahkan mungkin mulai membuka diri untuk cinta baru. Di mata orang lain mungkin hubungan mereka belum jelas. Namun bagi Nisa, setiap tatapan mata, setiap senyuman, setiap percakapan sederhana bersama Fajar adalah potongan-potongan kecil kebahagiaan yang membentuk gambar utuh. Dia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan janji-janji manis atau hadiah-hadiah mewah. Kadang cinta hadir dalam bentuk dukungan, diam-diam dalam bentuk tangan yang terulur, ketika kita terjatuh dalam bentuk kehadiran yang tak menuntut apa-apa. Oh, Ibu Nisa yang awalnya khawatir anaknya akan menutup hati selamanya, mulai melihat perubahan itu. Suatu malam, ketika mereka sedang menyiapkan pesanan besar, Ibu Nisa berkata, "Pelan Mas Fajar, itu baik ya?" Nak Nisa tersipu. "Iya Bu." Baik banget ibunya, hanya tersenyum penuh arti tanpa berkata lebih. Seorang ibu selalu bisa melihat apa yang tak terucap dari anaknya. Hari-hari berlalu dan kerjasama mereka semakin solid.
Anuksian mewarfat Mileses American Channel pembukaan cabang baru, memperluas jangkauan pasar, bahkan mulai memikirkan cara membantu para pengusaha kecil lainnya agar bisa berkembang bersama. Di setiap langkah itu Nisa dan Fajar saling menopang. Mereka bukan hanya rekan bisnis, tapi juga teman seperjuangan dan perlahan mungkin lebih dari itu. Namun seperti semua cerita kebahagiaan mereka tidak selalu mulus. Beberapa orang mulai bergosip, mempertanyakan kedekatan mereka. Ada yang iri, ada yang sinis, bahkan ada yang mencoba memecah belah mereka dengan komentar-komentar menyakitkan. Tapi Nisa sudah belajar dari masa lalunya. Dia tidak akan membiarkan omongan orang lain menghancurkan apa yang sudah dia bangun. Dia memilih untuk percaya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Fajar. Suatu hari saat mereka duduk di teras kafe baru yang hampir selesai direnovasi, Fajar menatap Nisa lama. "Nisa, aku nggak tahu kamu sadar atau enggak, tapi aku suka kamu bukan cuma sebagai partner bisnis jantung." Nisa berdegup kencang. Dia terdiam mencari kata. Akhirnya dia tersenyum pelan. "Aku juga suka kamu, Mas. Tapi aku butuh waktu. Luka di hatiku dulu belum sepenuhnya hilang." Fajar mengangguk memegang tangan Nisa dengan lembut. "Aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Malam itu untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, Nisa merasa damai. Adanya tahun first in the Anyas berusaha jempol pelab dimulai. Tapi dia juga tahu dia tidak lagi sendiri. Dia punya seseorang yang mau berjalan bersamanya pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, tanpa memaksa, tanpa tergesa. Dan di matanya itu adalah bentuk cinta paling indah yang pernah dia temui. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Nisa dan Fajar semakin erat. Mereka bukan hanya berbagi ide dan pekerjaan, tetapi juga mulai berbagi mimpi-mimpi pribadi. Nisa pernah bercerita bagaimana dia ingin suatu hari nanti membuka toko kue besar yang bukan hanya menjual produk, tapi juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak muda yang ingin menjadi pengusaha kecil. Fajar mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar penuh semangat. "Kita bisa wujudkan itu bersama," katanya yakin. Setiap sore mereka bertemu untuk membahas langkah-langkah baru, tapi kadang obrolan mereka bergeser ke hal-hal ringan, film favorit, makanan kesukaan, bahkan masa kecil yang lucu dan penuh kenangan. Nisa mulai menyadari bahwa di balik kesibukan dan tanggung jawab, ada kebahagiaan kecil yang bisa ia temukan hanya dengan duduk berdua bercanda ringan dan tertawa bersama Fajar. Namun semakin dekat, mereka semakin banyak pula cobaan yang datang. Beberapa rekan bisnis mulai berbisik-bisik menyebarkan gosip tak sedap bahwa Nisa hanya berhasil karena dekat dengan Fajar. Ada juga pelanggan yang sengaja menguji profesionalitas mereka dengan memesan dalam jumlah besar, lalu membatalkan, tiba-tiba berharap melihat mereka gagal. Tapi Nisa tidak mundur. Dia tahu setiap langkah menuju sukses selalu diiringi dengan ujian. Dia belajar menghadapi dengan kepala tegak bersama timnya dan tentu saja bersama Fajar. Di rumah ibu Nisa mulai memperhatikan perubahan pada anak perempuannya. "Kamu sekarang sering senyum sendiri," Nisa kata ibunya sambil tersenyum penuh. Arti Nisa hanya tertawa, pura-pura sibuk memeriksa daftar pesanan. Di dalam hatinya, dia tahu ibunya bisa merasakan kebahagiaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Suatu malam, Nisa dan Fajar diundang ke sebuah acara penghargaan untuk pengusaha muda. Mereka tidak menyangka akan mendapat penghargaan sebagai mitra bisnis paling inspiratif. Di atas panggung, ketika menerima trofi, Nisa hampir menangis. Dia teringat semua cemoohan, masa lalu, semua ejekan yang diterimanya ketika memutuskan untuk membatalkan pernikahan karena membela ibunya. Kini dia berdiri di panggung kehormatan bukan hanya sebagai CEO muda, tapi sebagai wanita yang bangkit dari luka dan berani mencintai lagi. Setelah acara, Fajar mengajak Nisa berjalan di taman sekitar tempat acara. Mereka duduk di bangku panjang diam beberapa saat menikmati langit malam
yang bertabur. Bintang fajar akhirnya berbicara pelan. Aku senang banget bisa jalan bareng kamu sampai sejauh ini. Nisa. Kamu luar biasa. Nisa menatapnya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku juga gak pernah nyangka bisa sampai sejauh ini. Mas, aku gak akan bisa tanpa kamu. Untuk pertama kalinya. Fajar meraih tangan Nisa dengan lembut menggenggamnya erat. Aku gak mau hanya jadi partner bisnis kamu. Nisa, aku mau jadi lebih dari itu. Hati Nisa bergetar. Dia menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Perlahan, dia mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku takut, Mas. Aku masih takut disakiti lagi." Fajar mengusap tangan Nisa dengan penuh kesabaran. "Aku gak akan buru-buru, Nisa. Aku akan ada di sini selama kamu mau." Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi fase baru dalam hubungan mereka. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada status yang diubah di media sosial, tetapi ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Setiap kali Fajar datang, membantu di dapur, setiap kali dia menyelipkan catatan kecil, bertuliskan, "Semangat CEO-ku." Setiap kali mereka tertawa bersama, di tengah tumpukan adonan kue, cinta mereka semakin kuat. Namun kehidupan tidak selalu semulus yang diharapkan. Mantan tunangan Nisa, pria yang dulu menghina ibunya, tiba-tiba muncul lagi. Dia melihat kesuksesan Nisa, mendengar namanya yang mulai dikenal di dunia bisnis, dan mendekatinya dengan alasan ingin minta maaf. Pria itu datang dengan setangkai bunga tersenyum penuh penyesalan. "Nisa, aku salah dulu. Aku bodoh telah kehilanganmu." Nisa menatapnya dengan mata tenang. Dulu mungkin dia akan luluh. Dulu mungkin dia akan menangis, tapi kini dia adalah Nisa yang baru. "Terima kasih sudah datang, tapi aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku hanya gak mau mengulang kesalahan yang sama." Dengan elegan, dia mengulurkan tangan berjabat tangan, lalu berpaling meninggalkan pria itu. Fajar yang menunggunya di luar hanya tersenyum bangga. "Itulah CEO-ku." Di rumah Nisa memeluk ibunya erat. "Bu, terima kasih. Sudah selalu ada buat Nisa. Tanpa ibu Nisa, gak akan jadi seperti sekarang." Ibunya menepuk punggung Nisa. "Pelan kamu, anak yang kuat, Nisa. Dan ibu tahu, sekarang kamu juga anak yang bahagia." Malam itu, di bawah langit, penuh bintang. Nisa duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dia menghela napas, panjang merasa bersyukur atas semua yang sudah dia lalui. Dia tahu jalan masih panjang, dia tahu masih banyak tantangan yang menunggu. Tapi dia juga tahu satu hal, dia tidak lagi sendiri. Dia punya ibu, dia punya tim yang solid, dia punya bisnis yang berkembang, dan dia punya seseorang yang mencintainya dengan tulus. Di ponselnya sebuah pesan masuk. Dari "Fajar, lihat bintang malam ini, Nisa. Itu cahayanya sama seperti cahaya di hatimu. Terang hangat dan tak akan padam." Nisa tersenyum lebar, menggenggam ponselnya erat, lalu memejamkan mata. Di hatinya dia berjanji, apapun yang terjadi, dia akan terus maju, membawa cinta, membawa impian, dan membawa nama baik ibunya, yang dulu pernah dihina, tapi kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan. Beberapa bulan setelah momen manis itu, bisnis Nisa semakin berkembang. Pesanan datang bukan hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar kota. Bahkan mulai ada permintaan untuk ekspor kecil-kecilan. Nisa sibuk, timnya juga sibuk, dan Fajar pun semakin terlibat. Bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi juga sebagai kekasih diam-diam yang selalu mendukung dari balik layar. Namun di balik kesibukan itu, Nisa mulai merasakan tekanan yang berbeda. Salah satu masalah besar datang dari keluarga Fajar. Orang tua Fajar yang mendengar kabar kedekatan mereka mulai mempertanyakan keseriusan hubungan itu. Mereka bukan keluarga biasa. Mereka adalah keluarga terpandang, memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi. Bagi mereka, seorang wanita seperti Nisa, yang hanya seorang penjual kue,
Meskipun sekarang sudah menjadi CEO, tetaplah berasal dari latar belakang yang dianggap kurang pantas. Suatu sore Fajar pulang dari pertemuan keluarga dengan wajah tegang. Nisa menyambutnya dengan senyum, tapi senyumnya perlahan memudar ketika melihat sorot mata. Fajar, ada apa mas? Tanya Nisa. Pelan Fajar menghela napas panjang. Orang tuaku ingin bertemu kamu. Mereka ingin bicara soal hubungan kita. Nisa diam sejenak, hatinya berdebar tak karuan. Dia tahu cepat atau lambat hal ini akan datang, tapi dia tak menyangka akan secepat ini. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran mewah. Nisa datang dengan pakaian terbaiknya, berusaha menunjukkan bahwa dia pantas, bahwa dia bukan gadis biasa yang dulu dihina hanya karena ibunya seorang penjual kue. Namun begitu percakapan dimulai, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Ibu Fajar menatapnya tajam. Saya dengar kamu CEO ya, tapi bukankah kamu dulu hampir menikah, lalu batal hanya karena masalah keluarga? Kamu tahu reputasi itu penting bagi keluarga kami. Nisa mencoba tersenyum sopan. Benar tante, tapi saya percaya masa lalu adalah pelajaran dan saya sudah belajar banyak. Ayah Fajar ikut bicara, nadanya dingin. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Fajar. Kami tidak ingin dia terseret masalah masa lalu. Kamu Fajar mencoba menengahi ayah ibu Nisa. Itu perempuan luar biasa. Aku gak pernah merasa serasi dengan siapapun selain dia. Tapi kedua orang tua itu tetap keras. Mereka bahkan mulai membandingkan Nisa dengan anak-anak pengusaha lain. Seolah-olah kekayaan dan status keluarga adalah segalanya. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Nisa berjalan pulang sendiri. Fajar sempat menawarkan untuk mengantarnya, tapi dia menolak. Di jalan air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena hinaan langsung, tapi karena rasa sakit yang muncul ketika seseorang meremehkan seluruh perjuangannya, seluruh kisah hidupnya. Hanya karena dia berasal dari keluarga sederhana. Di rumah ibunya langsung tahu ada yang salah. Nisa, kamu, kenapa? Tanya sang ibu sambil memegang bahunya Nisa tersenyum pahit. Gak apa-apa. Bu Nisa cuma capek. Tapi ibunya memeluknya erat. Nak, jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu sudah berjuang keras. Jangan biarkan siapapun meremehkan itu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Fajar mulai jarang datang. Bukan karena dia tak mau, tapi karena keluarganya mulai menekannya. Mereka bahkan mengancam akan menarik semua investasi di perusahaan tempat Fajar bekerja jika dia tetap bersama Nisa. Suatu malam, Fajar menelepon Nisa. Suaranya pelan dan penuh kesedihan. Aku gak tahu harus bagaimana Nisa. Aku mencintaimu, tapi keluargaku. Nisa diam cukup lama sebelum menjawab. Aku gak mau kamu kehilangan keluargamu. Mas, aku juga gak mau jadi beban. Di ujung telepon Fajar terdengar menarik napas panjang. Jangan bilang gitu Nisa. Kamu bukan beban. Kamu cahaya dalam hidupku. Namun Nisa tahu, kadang cinta saja tidak cukup ketika dihadapkan pada benturan dua dunia yang berbeda. Di tengah kegamangan itu muncul masalah lain. Salah satu pesaing bisnis Nisa mulai menyebarkan rumor bahwa bisnisnya hanya berkembang karena koneksi Fajar, bukan karena kualitas produknya. Media sosial dipenuhi komentar negatif. Beberapa pelanggan mulai ragu untuk memesan lagi. Nisa merasa terpojok dari segala arah. Di satu sisi, keluarganya diremehkan, di sisi lain, bisnisnya mulai diguncang gosip jahat. Pada titik terendah itu, Nisa duduk sendirian di toko kuenya yang sudah sepi malam-malam. Dia memandangi rak-rak kosong yang biasanya penuh dengan kue pesanan. Air matanya menetes pelan. Apa aku sudah salah? Jalan gumamnya pelan. Namun tiba-tiba, ibunya datang membawa secangkir teh hangat. Nisa, kalau kamu menyerah sekarang, siapa yang akan buktikan bahwa mereka salah? Kata-kata sederhana itu menancap kuat di hati Nisa. Dia mengusap air matanya, berdiri perlahan, dan mulai menyusun rencana. Dia tahu dia harus melawan, bukan hanya untuk cintanya,
tapi juga untuk harga dirinya. Untuk semua perempuan yang pernah diremehkan hanya karena latar belakang sederhana. Keesokan harinya, Nisa memanggil timnya berbicara dengan tegas. Kita akan buktikan pada semua orang bahwa kualitas kita berbicara lebih keras dari gosip. Kita akan bikin produk baru, kita akan tingkatkan pelayanan, dan kita akan jujur pada pelanggan tentang siapa kita. Timnya terdiam, lalu satu persatu mengangguk tersenyum dan berkata, "Kami bersama kamu, Bu Nisa." Sementara itu, Fajar juga mulai berjuang di pihaknya. Dia mendatangi orang tuanya berbicara dengan suara gemetar, namun penuh keteguhan. "Aku mencintai Nisa. Kalau ayah dan ibu nggak bisa menerimanya, aku tetap akan bersamanya. Tapi aku harap kalian bisa melihat siapa dia sebenarnya. Bukan hanya dari latar belakangnya." Malam-malam berikutnya dipenuhi kerja keras air mata dan keteguhan hati. Nisa tahu badai besar sedang melanda hidupnya, tapi dia juga tahu di balik badai itu ada cahaya yang menunggu, dan dia siap berjuang, bukan hanya untuk cinta, tapi untuk semua yang dia yakini benar. Di hari-hari berikutnya, bayang-bayang konflik semakin terasa jelas. Setiap kali Nisa membuka ponselnya, ada saja pesan masuk, entah dari pelanggan yang menanyakan kebenaran gosip, dari teman-temannya yang khawatir, atau dari timnya yang merasa cemas akan masa depan bisnis mereka. Hanya satu hal yang membuat hatinya tetap berdegup kuat, pesan dari Fajar. Namun bahkan pesan-pesan Fajar mulai berubah. Dulu penuh candaan ringan, penuh semangat mendukung, tapi kini semakin jarang, semakin pendek. Kadang hanya, "Maaf ya, sayang aku sibuk," atau "Nanti aku jelasin, aku pusing banget." Nisa tahu, bukan dia yang salah, bukan Fajar yang berubah, tapi keadaan yang membuat mereka perlahan terpisah. Suatu malam ketika langit Jakarta diguyur hujan deras, Nisa duduk termenung di jendela kamarnya. Ia memandangi tetesan air yang meluncur di kaca, mengenang semua momen indah bersama Fajar, senyum Fajar, tatapan lembutnya, dan semua janji yang mereka bisikkan di antara hiruk-pikuk hidup yang keras. "Apa cinta, kita akan kalah oleh tekanan keluarga," bisiknya pelan. Sementara itu di sisi lain kota, Fajar duduk di ruang tamu rumah. Megah keluarganya, ayahnya berbicara keras. Ibunya duduk bersedekap. Wajahnya kaku. "Fajar, kamu harus pikirkan masa depanmu. Kamu akan mewarisi perusahaan ini. Kamu harus menikah dengan orang yang setara," kata ayahnya tegas. Fajar menunduk kedua tangannya, mengepal di pangkuan. "Ayah, ibu, aku cinta sama Nisa. Dia bukan perempuan biasa, dia luar biasa." Ibu Fajar menatap tajam, "Tapi dia hanya anak penjual kue, Fajar. Apa kamu mau cucu kami nanti?" Hidup kekurangan, Fajar berdiri. Nadanya mulai meninggi. "Ibu salah Nisa. Sekarang CEO, dia mandiri, dia sukses. Bukan karena aku. Kenapa kalian gak bisa lihat itu?" Tapi ayahnya langsung memotong. "Cukup? Kalau kamu masih keras kepala, kamu bukan lagi anak kami." Ancaman itu menusuk dada Fajar. Dia berbalik melangkah pergi, tapi hatinya berkecamuk. Haruskah dia memilih cinta dan kehilangan keluarga, atau menyerah pada tekanan dan menghancurkan hati perempuan yang dia cintai? Besoknya Nisa memutuskan untuk bicara serius dengan Fajar. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat mereka dulu sering bercanda dan merencanakan mimpi bersama. Tapi kali ini suasananya dingin. Fajar duduk sambil memainkan sendok di tangannya, tatapannya kosong. Nisa menarik napas panjang. "Mas, aku tahu kamu tertekan, aku juga. Tapi aku gak mau hubungan kita hancur kayak gini." Fajar memandangnya, matanya merah. "Aku gak mau kehilangan kamu, Nisa. Tapi aku juga gak mau kehilangan keluargaku." Nisa tersenyum pahit. "Jadi maksudmu kita harus menyerah?" Fajar menggenggam tangannya erat. "Enggak, aku gak mau menyerah. Tapi aku juga gak tahu harus bagaimana." Dalam diam panjang itu, hati Nisa hancur perlahan. Dialah sadar cinta mereka sedang diuji dengan cara yang paling berat. Bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang cukup kuat untuk bertahan.
Ketika mereka berpisah malam itu, Nisa berjalan pulang dengan langkah berat. Sampai di rumah, dia mendapati ibunya sedang menunggu di teras. Sang ibu menatapnya lama, lalu memeluknya erat. "Nisa, jangan menangis. Ibu percaya kalau kalian jodoh, nggak akan ada yang bisa memisahkan." Kata-kata itu seperti pelukan hangat di hati Nisa, meskipun air matanya tetap jatuh. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin memuncak. Bisnis Nisa diserang oleh komentar negatif dari akun-akun palsu yang sepertinya sengaja dibuat untuk merusak reputasi. Timnya mulai khawatir, "Bu, kita perlu klarifikasi. Ini bisa hancurkan citra," kata salah satu manajernya. Tapi Nisa hanya tersenyum tipis. "Biarkan orang bicara. Kita jawab dengan kerja keras." Di sisi lain, Fajar mulai berani menghadapi keluarganya. Dia mengumpulkan seluruh keberanian, duduk kembali di ruang tamu, dan berkata dengan nada mantap, "Kalau ayah dan ibu nggak bisa terima, Nisa, aku rela meninggalkan semuanya. Aku rela mulai dari nol." Ayah dan ibunya terkejut. Mereka tidak menyangka Fajar akan sampai sejauh itu. Tapi Fajar tahu dia tidak bisa terus terjebak di antara dua pilihan. Malam-malam penuh tangis, itu Nisa mulai menyusun strategi. Dia memperbaiki sistem pemesanan online, meningkatkan kualitas kemasan, dan bahkan merekrut konsultan komunikasi untuk membantunya mengatasi serangan di media sosial. Satu demi satu, pelanggan mulai kembali percaya. Mereka melihat bukan hanya produknya yang berkualitas, tapi juga keteguhan hatinya. Puncak konflik datang ketika orang tua Fajar datang langsung ke toko kue Nisa. Mereka berdiri di depan pintu, tatapan mereka keras dan berkata, "Kami ingin bicara empat mata." Nisa mempersilakan mereka masuk, hatinya berdebar kencang. Mereka duduk di ruang kecil di belakang toko. Ibu Fajar membuka pembicaraan dengan nada sinis. "Jadi ini tempat kamu? Hanya seperti ini?" Nisa tersenyum tipis. "Iya tante, tapi dari sinilah saya membangun semua yang saya punya sekarang." Ayah Fajar menatap lurus. "Kamu pikir kamu pantas untuk anak kami?" Nisa menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tenang, tapi tegas, "Saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu cari dari seorang menantu. Kalau kalian mencari seseorang yang kaya sejak lahir, saya bukan orangnya. Tapi kalau kalian mencari seseorang yang mencintai anak kalian dengan tulus, yang akan mendampinginya dalam suka dan duka saya di sini." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Ibu Fajar terdiam menatap suaminya. Ayah Fajar mendesah pelan, lalu berkata, "Kita lihat saja nanti." Mereka bangkit dan pergi meninggalkan Nisa yang duduk sendiri, menggenggam tangan erat-erat untuk menahan gemetar. Malam itu, Fajar menelepon, "Aku dengar orang tuaku ke tempatmu. Aku minta maaf Nisa. Aku nggak tahu mereka akan sekeras itu." Nisa tersenyum di ujung telepon. "Nggak apa-apa mas. Aku kuat kok. Aku nggak akan mundur." Dan di titik itu, Nisa tahu badai mungkin belum berlalu. Tapi dia sudah siap. Dia bukan lagi gadis yang menangis sendirian di kamar. Dia adalah CEO wanita yang siap menghadapi apapun demi mempertahankan cinta dan hidup yang dia bangun dengan kedua tangannya. Sejak pertemuan penuh ketegangan itu, Nisa semakin mantap menapaki jalannya sendiri. Dia sadar untuk mempertahankan cinta, bukan hanya hati yang harus kuat, tapi juga langkah-langkah nyata yang membuktikan dirinya pantas. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras, tanpa lelah, dari pagi buta, mengurus pesanan, memantau produksi, hingga larut malam, merumuskan strategi baru bersama timnya. Di balik semua itu, ada Fajar yang setia mendampingi meskipun jarak mereka terasa semakin lebar karena tekanan keluarga. Setiap kali Fajar menelepon, ada nada lelah di suaranya, tapi juga semangat yang tidak pernah padam. "Sayang, aku bangga sama kamu," katanya suatu malam ketika Nisa hampir tertidur di sofa. Kalimat sederhana itu menjadi bahan bakar bagi hati Nisa, menghangatkan dinginnya malam dan kerasnya realita.
Tidak lama kemudian, Nisa mendapat kesempatan besar, sebuah ajakan kolaborasi dari salah satu jaringan hotel ternama untuk menyediakan dessert eksklusif. Kesempatan ini datang di saat yang tepat menjadi momen emas untuk membuktikan kapasitasnya sebagai CEO wanita yang bukan hanya pintar, tapi juga visioner. Bersama timnya, dia mencurahkan seluruh energi untuk merancang menu, menciptakan packaging mewah, dan menyiapkan presentasi yang memukau. Namun, jalan menuju sukses tidak pernah mulus. Beberapa hari sebelum presentasi, muncul berita miring yang mengaitkan dirinya dengan skandal bisnis. Jelas-jelas, rekayasa dari pihak yang tidak senang melihat kesuksesannya. Malam itu, Nisa duduk termenung di kantornya, menatap layar laptop yang penuh email. Berisi kekhawatiran, rasanya seperti semua jerih payahnya akan sia-sia. Tapi di momen terlemah itu, ibunya datang membawa segelas teh hangat. Duduk di samping Nisa, sang ibu menggenggam tangannya sambil berkata lembut, "Nisa, ibu selalu percaya padamu. Jangan biarkan suara-suara jahat menghancurkan siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu sesederhana, apapun mengalir, seperti doa yang menguatkan tulang-tulang rapuh dalam tubuh Nisa. Dia tersenyum, menghapus air mata, dan kembali mengatur rencana dengan kepala tegak. Hari presentasi tiba dengan blazer putih, sederhana. Rambut ditata rapi dan senyum mantap. Nisa berdiri di hadapan jajaran direksi hotel ternama. Dia memaparkan konsepnya dengan suara lantang, menjelaskan filosofi di balik setiap kreasi dessert dan bagaimana nilai-nilai lokal serta kehangatan keluarga menjadi kunci dalam setiap gigitan manis yang dia ciptakan. Ruangan itu hening. Saat dia berbicara, semua mata tertuju padanya, dan ketika dia selesai, tepuk tangan pun bergema. Di luar ruangan Fajar sudah menunggu. Begitu Nisa melangkah keluar, Fajar memeluknya erat. "Kamu luar biasa sayang," bisiknya. Nisa menatap mata Fajar, dan untuk pertama kalinya, dalam minggu-minggu terakhir, dia merasa napasnya lega. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi hari itu mereka menang satu langkah. Tak lama kemudian kabar keberhasilan Nisa tersebar. Media mulai menyorotnya sebagai figur inspiratif, seorang CEO wanita muda yang berhasil membuktikan diri di tengah gempuran stigma dan fitnah. Wawancara demi wawancara pun berdatangan, dan setiap kali ditanya rahasia kekuatannya, Nisa selalu menjawab, cinta-cinta pada pekerjaan cinta, pada keluarga cinta pada diri sendiri, dan cinta yang saya temukan bersama Fajar. Tentu saja tidak semua orang senang melihat keberhasilan itu. Di rumah keluarga Fajar suasana masih panas. Ayahnya tetap keras kepala, sementara ibunya mulai melunak sedikit meski belum sepenuhnya menerima. Tapi Fajar sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hatinya lagi. Dengan mantap, dia mengajak orang tuanya berbicara dari hati ke hati, bukan sebagai anak yang tunduk, tapi sebagai pria dewasa yang ingin memperjuangkan pilihannya. "Ayah, ibu, aku mencintai Nisa. Dia bukan sekadar pasangan hidup. Dia adalah rekan perjuangan. Aku tidak meminta kalian mencintainya seperti aku mencintainya. Aku hanya meminta kalian untuk menghormati pilihanku," kata Fajar dengan suara bergetar, tapi tegas. Ayahnya terdiam lama, menatap anaknya seperti baru pertama kali melihat siapa dia sebenarnya. Waktu terus berjalan dan sedikit demi sedikit, dinding yang memisahkan mulai retak. Suatu sore tanpa diduga, Ibu Fajar datang ke toko Nisa membawa sebuah kotak kecil. "Ini kue favorit Fajar. Waktu kecil," katanya pelan menyerahkan kotak itu kepada Nisa. "Aku pikir mungkin kamu mau mencobanya supaya kamu tahu seleranya lebih baik." Itu bukan permintaan maaf, tapi cukup untuk menjadi jembatan Nisa menerimanya dengan senyum hangat. Dia tahu perjalanan mereka masih panjang, masih banyak luka yang perlu sembuh, banyak kepercayaan yang harus dibangun ulang. Tapi di detik itu, dia percaya satu hal,
mereka sudah tidak berjalan sendiri-sendiri lagi. Sementara itu, bisnis Nisa terus berkembang. Dengan dukungan hotel besar, dia membuka lini baru khusus untuk produk premium, memperluas jaringan distribusi, dan bahkan merancang program pelatihan untuk pengusaha muda. Dalam setiap langkah, dia tetap mengingat asal-usulnya seorang gadis sederhana dari keluarga penjual kue yang belajar memimpin, bukan dari buku-buku mahal, tapi dari keringat air mata dan cinta yang tak pernah goyah. Fajar di sisi lain mulai merintis bisnisnya sendiri, keluar dari bayang-bayang perusahaan keluarga. Dia dan Nisa kini bukan hanya pasangan kekasih, tapi juga rekan sejati, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling mengingatkan bahwa hidup bukan soal siapa yang lahir di tempat lebih tinggi, tapi siapa yang berani memanjat meskipun terjatuh berkali-kali. Malam-malam mereka kini diisi, bukan hanya dengan obrolan cinta, tapi juga strategi bisnis impian masa depan, dan rencana-rencana kecil yang mereka rajut perlahan. Ketika Nisa duduk di balkon rumah kecilnya, menatap bintang bersama Fajar, dia sering berpikir, "Aku tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini." Tapi kini, dia tahu sejauh apapun, perjalanan langkah pertama selalu dimulai dari hati yang berani bermimpi. Di tengah malam yang sunyi, Nisa duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap daftar pesanan yang terus berdatangan. Kepalanya berat, matanya lelah, tapi hatinya penuh bara semangat. Dia tahu ini bukan hanya tentang bisnis, bukan hanya soal membuktikan diri, ini tentang menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa dia mampu bangkit dari luka, dari cemoohan, dan dari segala yang berusaha menjatuhkannya. Setiap pagi, Nisa bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan segala kebutuhan operasional, memastikan semua berjalan lancar. Dia mulai memperluas jaringan, menggandeng supplier baru, menyusun kampanye pemasaran di media sosial, dan bahkan membangun website profesional untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Setiap langkah kecil menjadi batu loncatan yang membuatnya semakin percaya diri, semakin yakin bahwa dia sedang menulis babak baru dalam hidupnya. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Dalam prosesnya, Nisa harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Ada pegawai yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ada pesanan besar yang gagal dikirim tepat waktu karena masalah logistik. Bahkan ada pelanggan yang mengeluhkan kualitas produk memaksanya untuk segera mengevaluasi ulang standar produksi. Semua itu menjadi ujian kesabaran dan ketahanan mental yang tak mudah. Tapi Nisa tidak sendiri. Fajar tetap di sisinya, meskipun diam-diam dia sendiri pun sedang berjuang. Hubungan dengan keluarganya menjadi renggang karena keputusannya mendukung Nisa. Ayahnya sempat tidak berbicara dengannya selama berminggu-minggu. Namun Fajar tak gentar. Di balik setiap tatapan dingin, ayahnya dia tetap berdiri, tegak menunjukkan bahwa pilihannya bukan sekadar urusan cinta sesaat, melainkan sebuah keputusan matang yang siap dia pertanggungjawabkan. Suatu malam ketika Nisa merasa dirinya di titik paling rendah, Fajar datang membawa kabar yang membuatnya tersenyum. "Sayang, aku baru saja menolak tawaran jabatan direktur di perusahaan ayah," katanya santai. Nisa tercengang. Kenapa Fajar tersenyum lembut memegang tangan Nisa? "Karena aku ingin membangun sesuatu sendiri. Aku ingin kita berjalan beriringan, bukan hanya kamu yang berjuang sendirian." Kalimat itu menyalakan api baru dalam dada Nisa. Bersama mereka, mulai merancang rencana besar, menggabungkan keahlian Nisa dalam produksi dan branding dengan jaringan serta keahlian bisnis Fajar. Mereka membentuk tim kecil, mulai menawarkan paket kerjasama kepada berbagai kafe dan restoran, bahkan menjalin komunikasi dengan investor potensial. Satu persatu pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Sebuah perusahaan modal Ventura tertarik untuk berinvestasi, melihat potensi besar di balik bisnis dessert lokal yang dikemas dengan cita rasa modern. Namun untuk meyakinkan, investor Nisa harus mempresentasikan visi jangka panjangnya secara matang.
Malam-malamnya kembali diisi dengan rapat-rapat latihan presentasi dan diskusi strategis. Dia merasa seakan seluruh hidupnya bergantung pada satu kesempatan ini. Hari presentasi akhirnya tiba. Di sebuah ruang pertemuan mewah di pusat kota Nisa, berdiri di hadapan para calon investor. Jantungnya berdegup kencang, tapi pikirannya tetap fokus. Dia berbicara tentang perjalanan bisnisnya, tentang nilai-nilai yang dia pegang, tentang potensi pasar yang begitu besar untuk produk dessert lokal berkualitas tinggi. Dia memaparkan data, menunjukkan proyeksi keuntungan, dan menjawab semua pertanyaan dengan lugas. Ketika presentasi selesai, ruangan hening beberapa detik sebelum terdengar tepuk tangan meriah. Di luar ruangan Fajar sudah menunggu dengan senyuman bangga. "Kamu luar biasa," katanya, sambil memeluk Nisa erat. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa semua kerja kerasnya selama ini terbayar. Bukan hanya karena mendapatkan peluang investasi, tapi karena dia berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak, menghadapi segala tantangan, dan tetap setia pada siapa dirinya yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, media mulai melirik kisah Nisa. Artikel-artikel tentang CEO wanita muda yang menginspirasi mulai bermunculan. Nisa diundang ke berbagai acara. Bincang-bincang diminta berbagi pengalaman tentang perjalanan bisnisnya, tentang bagaimana dia menghadapi tantangan sebagai perempuan di dunia usaha yang keras, dan tentang bagaimana cinta sejati bisa menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Di tengah semua itu, hubungan Nisa dan Fajar juga semakin kuat. Mereka belajar untuk saling mendukung tanpa mengekang, saling memberi ruang tanpa menjauh, dan saling membangun mimpi bersama tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai. Masih ada banyak tantangan di depan. Masih ada banyak impian yang menunggu untuk diraih. Tapi mereka juga tahu, selama mereka saling menggenggam, tangan mereka akan mampu melewati apapun. Malam itu, ketika Nisa duduk di balkon rumah, kecilnya menatap bintang-bintang di langit, dia tersenyum. Di sampingnya Fajar duduk diam, memandanginya dengan penuh cinta. Nisa menutup mata sejenak, mengingat semua luka, semua air mata, semua perjuangan yang telah dia lalui. Dan dalam keheningan itu, dia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak pernah menyesal, karena dari semua hal yang telah terjadi." Nisa belajar satu hal penting. Hidup bukan tentang siapa yang memulai dari garis depan, tapi tentang siapa yang berani berlari, meskipun jalannya penuh duri. Dan dia tahu, dia akan terus berlari, terus bermimpi, terus mencintai selama napas masih mengalir di dadanya. Kabar keberhasilan Nisa dan Fajar menyebar cepat, bukan hanya di kalangan bisnis, tapi juga sampai ke telinga keluarga Aldo. Sang ibu Bu Ratna, yang dulu dengan lantang menghina latar belakang Nisa, kini duduk termenung di ruang tamu rumah besarnya menatap layar televisi yang sedang menampilkan wawancara eksklusif bersama CEO wanita inspiratif, Nisa Rahma. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Suaminya Pak Hartono berusaha menenangkan istrinya, tetapi di matanya pun terlihat jelas kekecewaan Aldo yang kini duduk di kursi kantor. Kosongnya memandangi foto-foto lama di mejanya. Foto bersama Nisa saat mereka masih berpacaran saat senyum. Nisa begitu tulus, penuh harapan. Semua itu kini hanya menjadi kenangan pahit. Setelah pernikahan mereka batal, Aldo terjerumus dalam lingkaran pergaulan bebas pesta dan bisnis yang mulai goyah. Perusahaan keluarganya yang dulu berdiri kokoh mulai kehilangan pijakan karena serangkaian keputusan bisnis yang buruk, dan terutama karena reputasi mereka yang jatuh akibat skandal personal Aldo. Tidak hanya itu, para rekan bisnis yang dulu mendekat karena nama besar keluarga Hartono kini mulai menjauh satu persatu. Mereka melihat peluang lebih besar dengan menjalin kerja sama bersama Nisa dan Fajar yang dianggap sebagai generasi baru.
Pengusaha penuh semangat, bukan hanya mengandalkan warisan keluarga. Aldo marah dia menuduh orang-orang di sekitarnya berkhianat, tapi jauh di dalam hatinya. Dia tahu semua ini adalah akibat dari kesombongannya sendiri. Di rumah besar itu, konflik mulai pecah. Bu Ratna mulai menyalahkan Aldo atas semua kehancuran ini. Dia berteriak menangis, bahkan menghancurkan barang-barang di ruang makan dalam kemarahan yang tak bisa dibendung. Kalau saja kamu mendengarkan ibu dulu, kalau saja kamu tidak menghina Nisa dan keluarganya, semua ini tidak akan terjadi, bentaknya Aldo yang biasanya melawan kini hanya diam menunduk, tidak sanggup membela diri. Sementara itu, Pak Hartono yang selama ini terlihat tenang, akhirnya tak tahan lagi. Dia memutuskan untuk menarik investasi besar yang seharusnya dialokasikan untuk bisnis. Aldo memilih untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Aku tidak bisa terus menyuntikkan dana ke lubang hitam yang kamu buat, Aldo. Mulai sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, katanya dingin sebelum berjalan meninggalkan Aldo yang tertegun. Di puncak keputusasaan, Aldo mencoba menghubungi Nisa. Dia mengirim pesan menelepon berkali-kali, tetapi Nisa tidak pernah membalas. Bukan karena dia membenci Aldo, tetapi karena dia tahu dia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Dia kini bukan lagi gadis yang dulu mudah terluka oleh kata-kata orang lain. Dia adalah seorang wanita yang telah menempa dirinya melalui api ujian. Seorang pemimpin yang tahu kemana dia akan melangkah. Suatu malam ketika hujan turun deras, Aldo berdiri di depan toko kue Nisa, menatap cahaya hangat dari dalam. Dia melihat Nisa tertawa bersama Fajar, dan timnya terlihat begitu bahagia, begitu penuh kehidupan. Hatinya perih seolah-olah ribuan jarum menusuk sekaligus. Dia menyesal bukan hanya karena kehilangan Nisa, tetapi juga karena kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Di rumah Bu Ratna jatuh sakit. Tekanan mental, rasa bersalah, dan stres bertubi-tubi membuat kesehatannya menurun drastis. Pak Hartono berusaha merawatnya, tapi hubungan mereka pun mulai retak karena saling menyalahkan. Di ruang rawat rumah sakit, ketika Aldo duduk sendirian di samping ibunya, dia memegang tangan wanita yang dulu begitu keras kepadanya. "Maafkan aku, Bu. Maafkan semua kesalahan." Aldo bisiknya pelan. Tapi Bu Ratna hanya menangis, tak mampu berkata apa-apa. Kehidupan keluarga Hartono perlahan-lahan runtuh, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Rumah besar yang dulu dipenuhi canda tawa, kini sunyi, hanya menyisakan suara angin yang berhembus melewati jendela-jendela kosong. Sementara itu di sisi lain, kota Nisa dan Fajar semakin bersinar. Bukan hanya sebagai pasangan kekasih, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang diperhitungkan banyak orang. Mereka menggunakan keberhasilan mereka untuk memberdayakan lebih banyak perempuan muda yang bercita-cita menjadi pengusaha. Nisa mendirikan yayasan pelatihan bisnis untuk wanita dari latar belakang sederhana, membantu mereka mendapatkan akses modal, pelatihan dan jaringan yang dulu sangat sulit. Ia tembus sendirian, Fajar mendukung sepenuhnya, bahkan ikut turun tangan sebagai mentor bagi pengusaha muda. Pada satu kesempatan, media mengundang Nisa untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya, khususnya soal bagaimana dia menghadapi hinaan dari calon mertua dan mantan tunangannya. Dengan senyum bijak, Nisa berkata, "Aku tidak menaruh dendam. Aku justru bersyukur karena dari sana aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk berdiri di atas kakiku sendiri, dan untuk tidak pernah membiarkan kata-kata orang lain mendikte siapa aku." Kata-kata itu menjadi viral, menginspirasi ribuan orang. Bahkan tanpa Nisa, sadari Aldo menonton video itu dari kamarnya yang gelap. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena benci, tetapi karena dia sadar. Dia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Dia tahu dia harus memulai lagi dari nol. Bukan demi orang lain,
tetapi demi dirinya sendiri. Di akhir hari hidup berjalan terus. Nisa dan Fajar melangkah maju keluarga Hartono, belajar menghadapi kejatuhan mereka. Dan Aldo berdiri sendirian, menatap langit malam, bertanya-tanya, apakah suatu hari dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Hiburat nanam tren Giwong, rumah sakit mata tuanya, yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini memandangi langit-langit kosong. Semua impian dan rencana masa depan yang ia banggakan, kini runtuh ibarat kastil pasir yang dihantam ombak. Dia ingat betul bagaimana dia pernah menganggap keluarga Nisa tidak layak. Bagaimana dia pernah berkata, penjual kue. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Tidak mungkin mereka bisa setara dengan kita. Kini semua kata-kata itu memantul kembali menggema di kepalanya. Seperti hantaman keras Pak Hartono pun tidak luput dari derita. Dia kini harus menjual beberapa aset untuk menutupi utang-utang yang mulai menggunung karena proyek-proyek gagal Aldo. Hinabur Kolan Fonsin Mondar Mandir di kantor hukumnya menelepon sana-sini, mencoba mencari solusi, tapi semakin banyak pintu yang tertutup. Rekan-rekan lama mulai menghindar, tidak ingin terseret skandal keluarga Hartono. Bahkan salah satu sahabat terdekatnya berkata, pelan di telepon, maaf Hartono, tapi aku harus memikirkan keluargaku juga. Aldo yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada lagi mobil sport baru, tidak ada lagi kartu kredit tanpa batas, tidak ada lagi pesta malam yang mewah. Bahkan beberapa sahabat yang dulu selalu hadir di sekitarnya mulai menjauh perlahan-lahan, menghilang. Seperti asap, Aldo mulai merasakan apa itu kesepian yang sebenarnya bukan hanya sepi fisik, tapi sepi batin. Satu malam dia duduk sendirian di kamar yang gelap, hanya ditemani cahaya ponsel yang memancarkan berita tentang keberhasilan Nisa dan Fajar. Tangannya gemetar saat memegang gelas minuman, matanya merah karena begadang. Dia membuka album foto di ponsel, melihat foto-foto lama bersama Nisa. Ada foto saat mereka pertama kali liburan bersama, saat Nisa tertawa begitu. Lepas tidak tahu bahwa di balik layar keluarganya sedang dihina. Habis-habisan air mata mulai mengalir di wajah Aldo. Dia smes ing has dan snis alwangsen san hawang sanwela buat. Jenapda partai sebelah Nisa. Saat ibunya dia menghina, tidak pernah memperjuangkan cinta mereka, malah membiarkan harga dirinya diinjak hanya demi menjaga martabat keluarga. Kini semua itu tidak ada artinya. Di tempat lain, Nisa sedang duduk bersama ibunya di dapur kecil mereka yang hangat. Mereka membuat kue bersama seperti dulu. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi tangisan atau kekhawatiran soal masa depan. Ibunya memeluk Nisa dengan bangga berkata, "Kamu hebat sekali. Nah, ibu selalu percaya padamu." Nisa tersenyum mencium tangan ibunya, merasa damai. Fajar datang membawa bunga, membuat suasana makin hangat. Dia memandang Nisa dengan penuh cinta. Tahu betul betapa berat perjalanan yang sudah mereka lalui bersama. Kita sudah sejauh ini, Nis. Aku bangga padamu, katanya pelan Nisa. Mengangguk memegang tangan Fajar erat-erat. Aku juga bangga padamu, Jar. Kita saling mendukung itu yang membuat semua ini mungkin. Di sisi lain, kota Aldo akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan ayahnya. Mereka berbicara di ruang kerja Pak Hartono yang kini jauh lebih sepi dari biasanya. Ayah, aku minta maaf, kata Aldo dengan suara serak Pak Hartono. Menatapnya lama kemudian berkata pelan, maaf tidak cukup. Aldo, kamu harus berubah. Kalau kamu tidak bisa berdiri di kakimu sendiri, sekarang kamu akan jatuh selamanya. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Aldo, tapi juga menjadi titik awal kesadaran. Beberapa minggu kemudian keluarga Hartono resmi mengumumkan penutupan salah satu perusahaan mereka. Media menyorot berita itu sebagai kejatuhan dinasti bisnis yang dulu berjaya. Para jurnalis menulis berita dengan tajuk sensasional, menyebut skandal pribadi Aldo sebagai salah satu pemicu utama. Aldo membaca semua itu dengan perasaan campur aduk. Dia tahu ini adalah buah dari semua keputusan buruknya.
Tapi dia juga tahu, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun kecil. Suatu malam tanpa sepengetahuan, siapapun Aldo pergi ke toko kue Nisa. Dia berdiri lama di luar, melihat dari kejauhan, hatinya berdegup kencang saat melihat Nisa begitu bahagia bersama Fajar dan timnya. Dia tidak berani masuk, tidak ingin mengganggu, hanya berdiri di sana, merasakan bagaimana rasanya menjadi orang luar. Hanya penonton dari kebahagiaan yang dulu mungkin bisa menjadi miliknya. Saat hujan mulai turun, Aldo menengadah merasakan air dingin membasahi wajahnya. Di momen itu, dia merasa kosong, tapi anehnya juga merasa sedikit lega. Mungkin inilah awal dari proses penyembuhan. Mungkin dia harus belajar mencintai dirinya sendiri, bukan mengandalkan kebanggaan keluarga atau kekayaan Bu Ratna di rumah sakit. Mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia meminta bertemu Aldo, memeluknya sambil menangis. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu terlalu keras. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi Ibu salah." Aldo memeluk ibunya erat-erat menangis bersama merasa untuk pertama kalinya bahwa keluarga mereka benar-benar hancur, tapi mungkin masih bisa disatukan kembali, meski bukan dengan cara yang dulu. Di akhir minggu, Pak Hartono mengajak keluarganya berbicara serius. "Kita harus mulai lagi dari awal. Bukan sebagai keluarga kaya, tapi sebagai keluarga yang belajar dari kesalahan." "Aldo, kamu siap?" Aldo menarik napas panjang mengangguk pelan. "Aku siap, Ayah." Sementara itu, Nisa dan Fajar diundang ke sebuah acara. Penghargaan menerima gelar pengusaha muda inspiratif. Tahun ini, di panggung Nisa, berbicara dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukungnya, terutama ibunya yang selalu percaya padanya sejak hari pertama. Dan di antara kerumunan penonton, tanpa ada yang tahu, Aldo berdiri di pojok ruangan tersenyum, tipis bertepuk tangan pelan. Dia tahu cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta sejati adalah ketika kamu belajar, melepaskan belajar, memaafkan dan belajar menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Duoi Bao Troy, senja Nisa, Jangjung Ben jendela, memandangi langit yang perlahan berubah. Warna angin sore berhembus pelan membawa aroma kue-kue manis dari dapur ibunya. Haumar Illustrator Hardy yang spesial. Bukan karena bisnis mereka mendapat penghargaan. Bukan juga karena pendapatan yang melonjak, tetapi karena ada surat yang tiba. Surat dari seseorang yang dulu pernah menghancurkan hatinya. Aldo Nisa membuka surat itu, perlahan membaca setiap kata dengan hati-hati. Di sana Aldo menulis dengan jujur, mengakui semua kesalahannya, mengungkapkan penyesalan terdalamnya. "Aku tidak berharap kita bisa kembali. Nis, aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku berharap kau bahagia, lebih bahagia dari siapapun." Nisa menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca, hatinya bergetar. Beberapa hari kemudian, di sebuah kafe kecil yang tenang, Nisa duduk bersama Fajar menceritakan isi surat itu. Fajar menggenggam tangan Nisa, erat-erat tersenyum hangat. "Kalau kamu ingin bertemu dia, aku mendukung Nis. Kamu punya hak untuk menutup bab ini dengan damai." Nisa menatap mata. Fajar merasa bersyukur memiliki pria seperti dia di sisinya. "Terima kasih, Jar. Kamu selalu pengertian." Akhirnya hari yang ditentukan pun tiba. Di sebuah taman kota yang rindang, Nisa berjalan pelan mencari sosok yang sudah lama tak ia lihat. Dan di sana, duduk di bangku taman, Aldo terlihat jauh lebih kurus. Matanya cekung, tapi senyumnya tulus saat melihat Nisa, mendekat Nisa. Suara Aldo terdengar lirih. Nisa duduk di hadapannya, menarik napas panjang. "Aldo, aku membaca suratmu." Aldo menunduk pelan mengusap matanya yang mulai basah. Aku minta maaf, Nis. Aku tidak pernah pantas mendapatkanmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar berharap kau bahagia." Nisa tersenyum lembut, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Aldo, aku sudah memaafkanmu.
bukan karena kamu memintanya, tapi karena aku ingin hatiku damai. Mereka berbicara lama mengenang masa lalu. Tertawa kecil menangis sebentar, tapi yang terpenting mereka saling melepaskan. Aldo berdiri mengulurkan tangan. Selamat tinggal Nisa. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Kamu pantas mendapatkan segalanya. Nisa menggenggam tangannya erat lalu melepaskannya dengan senyum. Selamat tinggal Aldo, jaga dirimu. Ketika Nisa berjalan menjauh, hatinya terasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun telah diangkat. Dia tahu ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari bab baru bersama Fajar. Dia kembali ke toko kue memeluk ibunya. Erat-erat ibu, semuanya sudah selesai. Aku sudah memaafkan Aldo. Bu Ratna menatap anaknya dengan bangga. Kamu hebat, nak. Deak semua orang bisa setegar itu. Di tempat lain Aldo berjalan pulang sendirian. Tapi kali ini tanpa rasa benci pada diri sendiri. Dia tahu hidupnya tidak akan mudah, tapi dia bertekad untuk bangkit. Dia mendaftar sebagai relawan di sebuah yayasan sosial, membantu anak-anak miskin belajar membaca dan menulis. Perlahan-lahan, dia mulai menemukan makna hidup baru. Bukan di harta, bukan di nama besar, tapi di dalam tindakan kecil penuh makna. Sementara itu, Nisa dan Fajar mempersiapkan pernikahan mereka. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu-tamu kaya, hanya sebuah acara sederhana yang dipenuhi senyuman tulus. Pada hari pernikahan itu, Nisa berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang sederhana. Namun anggun, ibunya berdiri di samping menata rambutnya. Perlahan ibu bangga padamu, Nisa. Kamu telah menjadi wanita luar biasa. Ketika upacara berlangsung, Nisa melihat Fajar di ujung altar tersenyum lebar, matanya penuh cinta. Saat mereka mengucapkan janji, Nisa merasa hatinya begitu tenang. Semua luka, semua kenangan pahit, semua air mata kini telah menjadi batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Di kejauhan tanpa ada yang tahu, Aldo berdiri di antara kerumunan orang tersenyum tipis. Dia tidak datang untuk mengganggu, hanya untuk melihat dari jauh, memastikan bahwa Nisa benar-benar bahagia. Ketika mereka selesai mengucapkan momen, Aldo membalikkan badan berjalan, pergi membawa serta semua kenangan dan meninggalkan masa lalunya di sana. Beberapa bulan setelah pernikahan, Nisa dan Fajar mengembangkan bisnis mereka menjadi lebih besar. Mereka membuka cabang baru, memperkerjakan lebih banyak. Ibu-ibu rumah tangga membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Nisa merasa hidupnya kini penuh berkah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, memandangi bintang-bintang fajar, memeluk Nisa dari belakang. Terima kasih, sudah memilihku. Nisa menoleh mencium pipi suaminya. Terima kasih sudah selalu ada untuk Jar. Aku tidak akan sampai di sini tanpa kamu. Mereka berdua tersenyum, memandang masa depan dengan penuh harapan. Dan di tempat lain, Aldo menulis di jurnal kecilnya, mencatat semua pelajaran yang dia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Di halaman terakhir, dia menulis, cinta sejati bukan hanya soal memiliki cinta sejati, adalah ketika engkau belajar, melepaskan belajar memaafkan, dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa tahun berlalu, angin perubahan semakin terasa dalam hidup. Nisa usaha kue rumahan yang dulu sederhana kini telah tumbuh menjadi sebuah jaringan toko kue yang terkenal dengan nama Manisnya Cinta Ibu. Cabang-cabangnya tersebar di berbagai kota, bukan hanya menawarkan kue-kue lezat, tetapi juga membawa pesan cinta, ketekunan, dan kebanggaan akan keluarga. Setiap kotak kue yang dikirim selalu dilengkapi dengan kutipan kecil yang berbunyi, setiap gigitan adalah doa anak dan kasih seorang ibu. Pada suatu pagi yang cerah, Nisa duduk di ruang kerjanya, memandangi rencana ekspansi terbaru mereka ke luar negeri. Siapa sangka gadis yang dulu dihina,
Karena ibunya hanya seorang penjual kue, kini akan menginjakkan kaki di pasar internasional. Namun di balik semua kesuksesan itu, Nisa tahu satu hal pasti, keberhasilan sejati. Bukan hanya soal angka dan keuntungan, tetapi tentang siapa yang kau bawa bersamamu di sepanjang perjalanan itu. Fajar, sang suami tercinta, kini menjadi mitra bisnis yang tak tergantikan. Jadi dia tidak hanya mendukung dari belakang, tetapi juga terlibat aktif dalam mengembangkan usaha, mencari ide-ide kreatif, dan memperluas jaringan. Ketika Nisa merasa lelah atau ragu, Fajar selalu hadir dengan kata-kata penguat. Kita sudah melalui badai yang jauh lebih besar. Nis ini hanya langkah berikutnya. Di rumah Ibu Ratna tetap menjadi sosok sentral. Meski usianya sudah tak muda lagi, dia masih sesekali turun tangan di dapur, mengajarkan resep-resep lama yang penuh kenangan. Nisa seringkali memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa semua yang dia capai hari ini berawal dari tangan-tangan lembut itu, dari peluh dan doa yang tak pernah putus. Sementara itu, Aldo menjalani kehidupan yang benar-benar baru. Setelah bertahun-tahun menebus kesalahan dia, kini menjadi sosok yang dihormati di komunitas sosial tempat dia mengabdi. Anak-anak kecil memanggilnya Om Aldo, selalu berlari menghampirinya setiap kali dia datang membawa buku atau perlengkapan sekolah. Dia belajar menemukan makna hidup di dalam pelayanan, bukan kesombongan atau harta. Setiap malam sebelum tidur, dia berdoa agar Nisa selalu bahagia meski mereka tak lagi berada di jalan yang sama. Pada suatu hari, Nisa mendapat undangan berbicara di sebuah konferensi wanita wirausaha nasional. Saat berdiri di atas panggung mengenakan setelan sederhana, namun anggun Nisa berbicara dengan suara yang mantap. Saya di sini bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi sebagai seorang anak, seorang istri, seorang wanita yang pernah jatuh terluka dan bangkit lagi. Kita semua punya luka, tapi jangan biarkan luka itu mendikte siapa kita. Bangkitlah, berdirilah, dan cintai dirimu sendiri. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak mata yang berkaca-kaca mendengarnya. Sepulang dari acara itu, Nisa duduk bersama Fajar di teras rumah mereka. Dengan cahaya senja yang hangat, mereka saling memandang dengan senyuman penuh arti. Jar, aku ingin membuka program beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga sederhana, ucap Nisa. Pelan Fajar mengangguk penuh dukungan. Aku setuju. Aku selalu percaya padamu. Mereka berdua tertawa kecil, merasakan hangatnya cinta yang telah ditempa oleh waktu cobaan dan pengampunan. Beberapa bulan kemudian, program beasiswa itu diluncurkan, diberi nama Beasiswa Ibu Ratna, sebagai penghormatan kepada wanita yang telah menjadi inspirasi hidup Nisa. Setiap penerima beasiswa mendapatkan kesempatan belajar, mengembangkan diri, dan bahkan magang di perusahaan kue mereka. Perlahan tapi, pasti Nisa dan Fajar tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga sebuah gerakan yang memberdayakan. Pada suatu kesempatan, Aldo membaca berita tentang program beasiswa itu. Dia tersenyum kecil, maksudnya dipenuhi rasa syukur. Meski dulu dia adalah bagian dari luka Nisa, kini dia melihat bagaimana Nisa menggunakan luka itu untuk menyembuhkan orang lain. Dia menulis surat pendek kali ini bukan untuk meminta maaf, tetapi hanya untuk mengucapkan terima kasih. Nisa membacanya sambil tersenyum. Terima kasih Aldo. Aku doakan kamu juga, selalu dalam kebaikan, bisiknya pelan. Hidup terus berjalan, musim berganti tantangan, datang dan pergi. Namun Nisa tak pernah lagi merasa takut. Dia telah belajar bahwa setiap akhir adalah awal baru, bahwa dari reruntuhan masa lalu bisa tumbuh taman masa depan yang penuh warna. Bersama orang-orang yang mencintainya, dia melangkah mantap, siap menghadapi babak-babak berikutnya dalam hidupnya. Malam itu, saat langit dihiasi ribuan bintang, Nisa memandang ke atas, merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Fajar memeluknya dari belakang, berbisik pelan. Kita sudah jauh melangkah, Nis.
Dan aku tahu kita akan terus berjalan bersama apapun yang terjadi. Nisa memejamkan mata, menghela napas dalam-dalam, meresapi kebahagiaan yang sederhana. Namun begitu dalam. Yajar ini, baru permulaan malam itu, suasana rumah Nisa terasa begitu hangat. Di ruang keluarga yang luas, keluarga kecil itu berkumpul. Fajar duduk santai, sambil memangku anak perempuan mereka yang baru berusia 3 tahun. Sementara Nisa duduk di sebelah mereka. Tangannya sibuk menyisir rambut sang anak kecil yang tertawa riang. Di pojok ruangan Ibu Ratna duduk sambil mengamati dengan mata berbinar, seolah menikmati hadiah terbesar dalam hidupnya. Melihat putrinya bahagia, sukses dan mencintai tanpa syarat. Waktu terasa berjalan lambat malam itu, seakan semesta ikut merayakan kebahagiaan mereka. Nisa memandang wajah Fajar pria yang selama ini selalu berdiri di sisinya, melewati badai demi badai. Tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah. Dalam hatinya, Nisa berdoa, pelan bersyukur atas segala yang telah mereka capai, segala luka yang telah mereka sembuhkan bersama. Esok harinya, mereka mengadakan acara perayaan sederhana di kantor pusat bisnis mereka. Semua karyawan berkumpul, wajah-wajah penuh semangat dan senyum mengembang. Bunga-bunga segar menghiasi ruangan sementara kue-kue buatan tangan Nisa dan timnya tertata cantik di meja panjang. Hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun perusahaan, ujar Nisa dalam pidato singkatnya, tetapi juga perayaan atas perjalanan kita semua, atas mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil, atas keberanian kita untuk bangkit, dan atas cinta yang selalu menjadi bahan bakar kita melangkah. Tepuk tangan menggema beberapa mata, bahkan berkaca-kaca. Bagi mereka, Nisa bukan hanya seorang CEO wanita yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang tulus, yang peduli, yang tak lupa dari mana dia berasal. Setelah pidato selesai, Fajar menggenggam tangan Nisa erat-erat. "Aku bangga padamu," bisiknya pelan Nisa. Tersenyum membalas genggamannya, merasa hatinya dipenuhi cahaya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nisa berdiri sendiri di balkon rumah, memandangi langit berbintang. Angin malam berhembus lembut, membawa serta aroma harum bunga di taman. Nisa memejamkan mata, merasakan kedamaian yang memenuhi dadanya. Dalam hatinya, dia mengingat semua yang telah terjadi. Masa-masa ketika dia merasa tak berarti, saat cintanya diuji, saat mimpi-mimpinya hampir hancur oleh cemoohan dan penolakan. Tapi dia bertahan. Dia belajar bahwa harga diri tak diukur dari apa yang orang lain katakan, melainkan dari keyakinan yang kita pegang erat dalam hati. Beberapa hari kemudian, Nisa mendapat undangan untuk berbicara di sebuah acara internasional di Singapura. Topiknya adalah tentang perjalanan perempuan dalam dunia bisnis. Saat berdiri di panggung besar itu, Nisa memandang ke arah ratusan pasang mata yang menatapnya penuh antusias. "Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari kalian," ucapnya, "tetapi karena saya pernah jatuh, pernah dihina, pernah gagal, dan memilih untuk bangkit. Setiap dari kita punya kekuatan itu. Mungkin biar siapapun merampasnya dari kalian." Ruangan hening sejenak sebelum akhirnya disambut tepuk tangan yang bergema keras. Sepulang dari acara itu, Nisa duduk bersama Fajar di tepi pantai, tempat favorit mereka sejak dulu. Matahari terbenam perlahan menciptakan lukisan warna jingga dan ungu di cakrawala. "Jar," ucap Nisa, "pelan apa? Menurutmu kita sudah mencapai semuanya?" Fajar tertawa kecil, lalu memandangnya dengan tatapan hangat. "Tidak, Nis, kita baru memulai." Mereka saling tersenyum, memandang ombak yang bergulung pelan. Di kejauhan merasa seolah semesta ikut berbisik. Perjalanan ini akan selalu penuh keajaiban selama mereka terus melangkah bersama. Di suatu pagi yang cerah anak kecil, mereka berlari kecil menuju Nisa sambil membawa seikat bunga liar. Ibu ini
Untuk ibu serunya riang Nisa. Berjongkok memeluk sang anak, erat-erat mencium pipinya dengan penuh cinta. "Terima kasih," sayang bisiknya. Di momen itu, Nisa merasa segalanya sempurna cinta, keluarga karier, dan kedamaian hati yang telah lama dia cari. Dia tahu, kebahagiaan bukanlah tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang menerima, memaafkan, dan mencintai tanpa syarat. Beberapa tahun kemudian, saat anak mereka mulai bersekolah, Nisa dan Fajar mulai mengurangi waktu kerja. Mereka memilih lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka bepergian menjelajah tempat-tempat baru, menciptakan kenangan yang tak ternilai. Kadang saat duduk bersama di bawah bintang-bintang, Nisa memandang wajah Fajar yang sedikit beruban, merasakan cinta yang semakin matang dan mendalam. "Aku beruntung memilikimu," jar ucapnya pelan Fajar, menggenggam tangannya membisikkan, "Dan aku akan selalu di sini, Nis, sampai kapanpun." Di suatu reuni sekolah, Nisa bertemu beberapa teman lama, termasuk Aldo. Pertemuan itu tak lagi penuh canggung atau penyesalan, hanya senyuman tulus dan doa baik untuk satu sama lain. Mereka tahu masing-masing telah menemukan jalannya sendiri. Nisa menggenggam tangan Aldo, menatap matanya penuh ketulusan. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku," ucapnya Aldo mengangguk tersenyum kecil. "Semoga kamu selalu bahagia, Nis." Pada akhirnya, Nisa belajar satu pelajaran besar hidup, akan selalu membawa badai. Tetapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit, untuk mencintai, dan untuk menciptakan akhir yang bahagia. Di rumah kecil mereka yang penuh cahaya di antara tawa, anak-anak canda, suami dan pelukan ibu Nisa tahu dia telah menemukan hartanya yang sejati. Bahan ini bukan hanya namanya cuma tentang menjadi seorang yang sukses, bukan hanya tentang mengubah pandangan dunia, tetapi tentang menemukan makna terdalam dari kata bahagia